Artinya dari segi apa sih yang kalian bisa baca dari si siapa namanya? Si Cheslie Kryst ini, kenapa sih, apakah benar mental? Kenapa mentalnya? Gitu loh. Apa yang sebenarnya jadi terjadi? Dari Aileen dulu mungkin. Dari awal aku ngeliat fotonya dia kan aku nggak terlalu kenal kan. Cuman aku merasa dia tuh sebenarnya unhappy dengan hidup dia dan emang udah depresi dari lama. Terus ini aku barusan ngeradar lagi foto yang ini. Itu aku coba korek. Dia memang ada sih unsur iblis karena aku dengar dibisikin bunuh diri, kamu tidak dibutuhkan, bunuh diri. Wow. Itu aku dengar suaranya. Dan sebenarnya dia ada sisi di mana dia tuh sebenarnya udah merasa lelah harus faking di depan orang karena kayak standar orang tuh harus segini, sedangkan tuh kayak dia tuh sebenarnya nggak terlalu suka, cuman mau nggak mau harus ngikutin standar orang yang segini gitu loh. Jadi mau nggak mau ya fake lah di depan orang. Dan dia sebenarnya juga yang aku rasa masalahnya kayaknya bukan di karir deh, karena yang aku rasa walaupun di karir dia ada 1-2 masalah tapi kayak masih lancar-lancar aja. Jadi kayaknya mungkin either di keluarga atau enggak hubungan dengan orang gitu. Betul, karena dia sukses loh dalam konteksnya, dalam pekerjaan dia karirnya sangat-sangat lancar, menjadi host, jadi model dan lain-lain gitu kan. Dan juga pun acara-acaranya bergengsi. Dan Seriously? istilahnya nggak ada penurunan karir lah konteksnya gitu loh. Entah lagi flat ataupun lagi stabil. Balik lagi corona ya, kita nggak tahu. Intinya nggak ada penurunan karir bagi dia. Jadi kalau untuk dari segi pekerjaan kayaknya konteksnya sih enggak ya. Enggak, makanya tadi pas aku radar nggak ada, kalaupun ada masalah kayak tetap masih bisa dijalani dan itu bukan masalah utama kenapa alasan dia bunuh diri. Oke. Iya. Jesselyn? Kalau dari Jesselyn? Kurang lebih sama sih kayak Aileen. Memang yang merasa sih kayak gitu. Tapi intinya si Chris ini nih orangnya baik nggak sih? Baik aslinya tuh dia. Dia nggak jahat sih. Nggak jahat sama sekali. Nggak licik, nggak apa gitu ya? Enggak. Nah, jadi pertanyaannya gini, ibunya ini kan adalah salah satu Miss Kalorina, Kalorina, bener gak? Terus intinya ada nggak sih kayak karena ibunya mungkin mantan ya kan, istilahnya Miss, yang dimana kan gaya hidupnya, lifestyle-nya kan juga pasti berbeda dong. Ada tekanan-tekanan gak sih? Pasti dia pengen cita-cita anaknya pengen lebih dari dia gitu loh. Biasanya kan ada tuh orang tua yang tiger parenting gitu kan. Apakah dia merasa ada depresi ke ranah situ juga? Apakah emang bener-bener ya udah fine aja? Apalagi dia sayang juga kan sama ibunya gitu. Boleh lihat foto ibunya? Ada sih kalau nggak salah. Aku merasa dari memorinya ya ibunya agak sibuk ya. Jadi kayak nggak terlalu gimana ya, maksudnya biasa kan ada ikatan dengan ibu dengan anak itu kan dekat banget, terus atau enggak ibunya yang kayak benar-benar banyak spend time dengan anaknya kan. Kalau ini kayak berasa di memorinya dia itu yang aku lihat ibunya kayak sibuk gitu, entah kenapa. Lebih ke sibuk sendiri gitu. Iya sibuk. Aileen jago ya. Kenapa? Bener. Iya sibuk. Soalnya pas aku ngeliat memori pas dia masih kecil ya, aku nggak tahu pas di usia berapa, ibunya kayak sibuk dengan pekerjaan dia sendiri gitu, kayak nggak terlalu dekat sama dia sebenarnya. Jadi agak-agak sedikit fake kah hubungan mereka? Apakah ya udah intinya mereka baik-baik aja, fine-fine aja, tapi kurang kasih sayang aja karena kan balik lagi ibunya adalah wanita karir. Nggak terlalu dekat. Jadi dia nggak semua hal cerita ke ibunya. Jadi Tapi nggak intinya ada. baik-baik aja, fine-fine aja ya. Kalau baik-baik aja, Ini Lin, ibunya Lin. Ya sibuk sih memang. cuman sibuk aja sih yang aku radar ya. Bukan yang kayak dia harus Lebih- maksain dia, bukan sih. Enggak, tapi dia tuh juga tipikal. Aku nggak tahu sih karakter dia gimana. Cuman ada sisi pas aku lihat pas dia masih remaja apa gimana, dia lebih introvert gitu. Jadi nggak terlalu banyak cerita juga. Oh, si Cheslie. Iya. Kayaknya gara-gara dia ini gak sih punya kayak pemikiran sendiri gitu deh. Gue Dia- ngerasa si Cheslie ini kayak punya pemikiran sendiri mengenai kayak hidup tuh sebenarnya harus kayak gimana sih kayak gitu. Kayak dia Memang agak beda sih. punya pemikiran yang berbeda dengan orang-orang Iya. pada umumnya. Iya. Memang dia tuh kayak deep thinker gitu loh. Iya Yang sih. aku ngerasa gitu. Ya. Dia banyak mikir sih orangnya dan sebenarnya dia tipikal, menurut aku pribadi ya, orangnya lebih mudah stres sih dibandingkan orang biasa. So that's why he suicidal. Iya. Itu menurut aku. Oke sih. Oke. Masuk ke Bro Willy kayaknya lagi asik nih dengan itu, nggak apa-apa. Mau gue skip langsung ke Bang Adam, apa lu ada ituan lu sendiri Bro Will? Iya tadi kan gue udah ngomong tuh sebelum bumper atau setelah bumper bahwa akhirnya setelah ngelihat foto aslinya video aslinya gue nemu posisinya dia seperti kepompong. Tapi yang gue curiga kok minim penjagaan ya. Apa sengaja?
biar I kayak don't know. sini lo I don't know. gitu. Either gua yang udah sama Bang Adam makin terlatih dan bisa langsung lihat posisinya, mereka nggak sadar terlihat, atau apa ini jebakan Batman atau cuma yang jelas dia terbelenggu arwahnya. Dan nggak Terbelenggu, sadarkan diri. kayak kepompong, persis kepompong. Apakah ini emang istilahnya ya tekniknya demon gitu kan? Karena dari Al-Islam kepompong lagi, apa-apa kepompongnya gak sih? Nggak tahu. Apakah Kalau mau emang prosedurnya? Nanti Kita kayak kita nih cek aja, mau kita bikin cek. mie kan masak air dulu. Nah, apakah kalau demon memanfaatkan manusia seperti itu kan? Ya who knows ya. I don't know. Tapi gue dapat abstraknya bahwa dia nggak bisa gini. Jadi astral kubu kiri punya akses ke si jiwanya, tapi nggak segitu punyanya juga. That's the maximum they can do gitu loh, si kubu kiri. Apa karena Ngekepompongin istilahnya, ngebalutin dalam kepompong. That's the maximum they can do. apakah karena dia baik juga kan konteksnya? Gue rasa itu. Tapi nanti kita selidikin coba. Nah, oke Bang. Kalau dari lu gimana Bang? Profiling dia nih Bang. Lu punya sesuatu yang berbeda lagi nggak sih? Buat gue sih yang dikatakan Aileen sih hampir sama sih sama gue sih Bang. Itu benar semua sih. Gue sependapat banget sama Aileen. Makanya gue bilang jago nih Aileen gitu. Ini sih sebenarnya masalah utamanya nih sebenarnya. Kita belum dapat sih. Basically kurangnya kasih sayang orang tuanya dia sih. Oh. Jadi akhirnya dia kayak mencari kasih sayang itu di luar. Dari masa dia waktu kecil sampai dia dewasa tuh kayaknya dia mencari kasih sayang tuh akhirnya di luar dari rumah gitu. Tapi ya pada akhirnya dia nggak dapat juga kasih sayang itu sebenarnya. Jadi ini kasus kasih sayang apa percintaan Bang? Basic dasarnya kasih sayang orang tua. Ujung-ujungnya ternyata percintaan. Ya ujungnya juga masa percintaan juga gitu. Jadi ya lu kebayang aja Bang, kehantem kurang kasih sayang di rumah, kehantem kurang kasih sayang sama pasangan. Kebayang nggak? Ya sih, lu merasa alone sih. Gimana pun yang lu punya tetap aja lu pasti akan ngerasa sendirian gitu, dan itu akan ya gimana sih Bang, titik lelah kita, titik capek kita nggak ada siapa-siapa gitu tuh kayaknya wah rasanya feelnya tuh sedih banget gitu loh. I feel that. Poinnya gini sih, poin pentingnya adalah ya kasus ini bisa mengedukasi kita semua sih Bang, bahwa kasih sayang orang tua dalam keluarga itu pentingnya luar biasa. Penting banget. Makanya tapi kebanyakan jujur ya, berdasarkan lapangan gua secara konsultasi, banyak orang tua yang lebih mikirin diri mereka sendiri ketimbang anak mereka. Dampaknya akhirnya anak tersebut nggak dapat perhatian dari kedua orang tuanya. Ujungnya dia mencoba untuk mencari di luar dengan konsep pasangan tadi kan. Oke. Tapi ujungnya di pasangan dia juga nggak dapat kasih sayang yang dia cari, akhirnya ya udah. Oke, siap. Dia kayak nggak punya tujuan gitu loh. Pokoknya gitu. Dan dia juga nggak rasa nyaman sama nilai pertemanan gitu lah. Dia nggak gampang deket sama orang gitu loh Bang. Agak istilahnya kurang bisa gampang trust ya sama orang kalau gitu. Agak susah gitu loh. Mungkin berapa pengalaman dia, kata teman itu mengecewakan sih. Mungkin dia Kayaknya dia agak picky gitu soal pertemanan. Iya. Istilahnya teman saya hai doang, mungkin dia agak fine ya orangnya ya. Ya kan, tapi untuk sahabat yang Kebanyakan istilahnya yang close friend. teman saya hai sih kebanyakan Kebanyakan yang dia. Oh, untuk close friendnya deket ya? Dikit ya? Kayaknya kayak bahkan nggak bisa ngertiin dia gitu yang aku rasain. Close friendnya pun. Dia orangnya agak-agak pemikirannya bener ya kata kamu apa Aileen tuh? Deep thinker. Deep thinker and agak sedikit pemikirannya agak berbeda dengan yang lain. Iya. Tapi dia perempuan yang cukup independen sih menurutku. Memang. Independen banget. Oke, siap. Actually aku cukup suka dia.